Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mardina Hanasori Arianto. Saya guru SD Negeri 2 Taman Rejo, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak. Sebagai langkah awal, rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Latar belakang dari aksi nyata modul 1.4 ini yaitu menciptakan suasana positif di lingkungan kelas dan sekolah agar tercipta suasana yang nyaman, saling mendukung, saling menghormati dan menghargai, sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tercipta budaya yang baik. Untuk tujuan aksi nyata saya kali ini yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui kegiatan pembiasaan diri atau keyakinan kelas. Yang kedua, membentuk karakter murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur keberhasilan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dengan murid. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Untuk lini masa tindakan atau biasa disebut langkah-langkah tindakan yang dilakukan pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini tertuang dalam 4 poin. Adapun langkah-langkahnya bisa disimak sebagai berikut. Untuk dukungan yang dibutuhkan dalam keberhasilan implementasi budaya positif di sekolah, yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, guru dan murid agar tindakan yang disusun dapat berjalan dengan lancar dan menyeluruh. Untuk dukungan yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan keberhasilan budaya positif. Dan untuk dukungan yang ketiga yaitu dari orang tua dalam mendukung budaya positif di rumah. Berikut ini aksi nyata implementasi keyakinan kelas sebagai bentuk pemahaman budaya positif yang saya lakukan khususnya di kelas 5 SD Negeri 2 Taman Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku ya. Kalian semua bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Dina akan menyampaikan yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah suatu aturan atau kesepakatan yang akan kita sepakati bersama seluruh kelas 5 ya. Kira-kira kalau mau membuat suatu keyakinan berarti kita harus membuat di dalamnya ada peraturan, betul ya? Ada peraturan yang dimana peraturan itu akan memberikan kira-kira hasil baik apa hasil yang tidak baik untuk kelas 5 ini.
Hasilnya nanti baik apa tidak peraturannya? Baik ya. Berarti nanti akan menghasilkan suatu peraturan di mana peraturan itu bisa dipakai semua satu kelas ini, sehingga akan menjadi harus kita laksanakan. Begitu ya? Paham ya? Nah, nanti kalian semua boleh istilahnya boleh mengisi apa saja menurut kalian itu yang mau dipakai biar kelas kalian terasa nyaman, biar kalian semua merasa nyaman, biar kalian semua itu kalau di kelas itu suasananya enak, mau belajar. Orang-orang mau tidur saja itu kan berarti malas, ya kan? Nah, tapi kalian dibuat nanti agar kalian merasa nyaman, nyaman di kelas, nyaman di sekolah, maupun nyaman dengan teman-temannya. Kertasnya kurang. Oh ya, siapa yang masih ada kertasnya itu minta temannya. Nah, itu ya dikasihkan. Katana ya. Ya, pokoknya ditulis saja sesuai dengan pendapat kalian. Boleh. Ya, silakan tempelkan lagi yang masih punya kertasnya, itu kan banyak itu. Nah, ditempelkan ya, nanti kita tahu kira-kira keyakinan kelas dari kelas 5 itu apa ya. Ya, sudah banyak sekali ya dari kalian sudah menulis. Nanti Pak Dina tempelkan di kertas ya, kertas untuk menjadikan suatu keyakinan ke kelas. Gitu ya. Nah, terima kasih kalian sudah menulis, berarti tinggal melaksanakan sesuai apa yang kalian tulis. Ya, bagaimana perasaan kalian sudah menulis? Senang enggak? Senang. Ya, senang ya. Nah, ini hasil dari peraturan di kelas kalian yang akan menjadi yang namanya keyakinan. Nah, yang namanya keyakinan di kelas itu harus kita laksanakan dengan penuh kesadaran. Kalian harus sendiri. Tidak usah terus dibantu sama temannya. Ayo yang belum tiket siapa? Tidak usah seperti itu. Karena kalian sudah yakin, berarti kalian sudah merasa harus memiliki ruang kelas ini, sekolah ini, harus punya perasaan yang baik juga sama teman kalian, bapak ibu guru kalian, seperti itu. Ya, ini salah satu yang sudah kalian tulis. Contohnya seperti ini. Ini punyanya Alfa. Kita harus menghormati bapak ibu guru. Itu termasuk toleransi. Sopan kepada bapak ibu guru. Betul, baik sekali.
Ini suatu juga yang namanya toleransi. Nah, kalian sudah menempel semua, merasa senang ya. Tolong ini keyakinan kelas untuk kelas 5 ya harus diyakini ya, harus diyakini. Berarti ya, kalian harus mengerjakan tanpa disuruh. Kalau jadwalnya piket saat ini, hari ini ya piket, silahkan piket. Berarti oh ya kelasnya kotor, yang piket siapa, tidak usah disuruh, langsung membersihkan. Oh besok tidak boleh terlambat sekolah, berarti kalian bangunnya harus pagi. Terus sopan sama bapak ibu guru, sopan sama bapak ibu kalian di rumah. Itu ya. Nah, untuk hari ini Pak Jina sudah sekian dulu. Kalian sudah membuat yang namanya apa, anak-anak? Keyakinan kelas. Sekali lagi apa namanya? Keyakinan kelas. Ya, tetap semangat ya. Jaga kesehatan kalian. Pak Jina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Berikutnya, praktek baik, kegiatan, diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah yang saya kolaborasikan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri 2 Tamanrejo. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas rahmat-Nya yang telah memberikan begitu banyak anugerah, terbukti dari banyaknya kesempatan berbuat baik yang datang kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah modul 1.4. Adapun susunan acara saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, inti. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membaca. Yang kedua, inti. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua, inti, yang akan dibawakan oleh Bapak Martina Hanas. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tamanrejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tamanrejo, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa menghadiri dalam kegiatan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah modul 1.4 pendidikan guru penggerak.
Untuk pengantar yang pertama kita lihat yaitu tentang pengantar budaya positif. Dari sini kita lihat ungkapan dari Bapak Pendidikan Indonesia yaitu beliau Ki Hajar Dewantoro. Kita lihat bahwa budaya positif itu sudah dan atau wajib diterapkan di sekolah. Untuk itu kita ambil contoh dari apa yang sudah pernah disampaikan beliau ketika waktu zaman pembelajaran terdahulu, yaitu perbandingannya seperti ini Bapak Ibu. Dengan hidup tumbuh sebagai seorang petani, dalam hakikatnya kewajibannya sama dengan seorang pendidik yang menanam padi di sawah. Jadi kita sebagai pendidik ibaratkan seorang petani yang sedang menanam padi di sawah. Tentunya kita sebagai seorang petani mengharapkan yang namanya pertumbuhan padi itu akan maksimal, hasilnya pun juga akan maksimal. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat ataupun istilahnya saya menyapa Bapak Ibu semua bahwa jenengan semua di sini adalah guru kita semua. Untuk itu kita saling berkolaborasi, belajar bersama dan mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta yaitu SDN 2 Tamanrejo. Untuk itu kita akan membahas nantinya. Di sini kita akan mengurai apa yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif yang nantinya itu kita terapkan atau kita implementasikan di sekolah kita. Jadi dalam konsep utama modul budaya positif itu ada 7 yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Selanjutnya Mungkin dari Bapak Ibu bertanya, sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Inilah ciri dari pembelajaran diferensiasi, yaitu lingkungan belajar yang mampu mengundang peserta didik untuk belajar. Dan jadi untuk belajar, anak itu tercipta dengan sendirinya karena lingkungan. Jadi lingkungannya itu membawa anak seperti tertarik seperti itu ya, tertarik untuk mau belajar. Yang kedua, kurikulum dibangun dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Nah ini kita memang kalau bahasanya kalau dari kurikulum memang setidaknya kita sebagai pendidik terutama atau warga sekolah dalam hal ini memang harus mengkonsep membuat sebuah kurikulum terstruktur dengan baik. Yang ketiga, adanya penilaian berkelanjutan. Mungkin kadang sekarang seperti contohnya mungkin dia misalkan kelas 1 ya dia itu kan kadang memberikan penilaiannya kita hanya yang sudah seperti itu. Tapi tidak ada salahnya dengan model pembelajaran diferensiasi kita adakan tidak lanjut. Disiplin positif. Apa yang tadi saya sampaikan awal tentang penyampaian dari beliau Ki Hajar Dewantoro, beliau juga pernah menyampaikan seperti ini: di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya, tetapi itu sama saja. Artinya apa? Sebab jika kita tidak cakap melakukan sedisiplin tadi, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau anak ibaratkan anak ya, kalau anak memang tidak muncul rasa
disiplin itu ya mau tidak mau dari gurunya yang mau mendorong agar anak itu tercipta istilahnya kedisiplinan. Dan nanti ketika kita sudah mulai dari hal-hal terkecil, disiplin dari hal-hal terkecil, insya Allah nanti pun anak akan terbiasa. Dan dari kebiasaan itu yang nantinya akan muncul dengan rasa sendirinya, yang dimaksud tadi motivasi intrinsik, berarti motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Berikutnya, Bapak Ibu, dari tadi yang sudah saya sampaikan itu akan terbangun yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa? Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering baca di internet atau sering hobinya membaca buku tentunya tahu sebenarnya kebajikan universal itu seperti apa nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Artinya dari nilai-nilai kebajikan universal ini akan nantinya anak dalam hal ini terbawa secara otomatis untuk terbangun nilai kedisiplinannya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, nilai kebajikan yang akan saya maksud di sini adalah nilai kebajikan yang nantinya akan menjadi sebuah dedikasi si anak di dalam diri anak, yaitu dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan tunggal. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, saya bahas tadi terkait dengan nilai kebajikan, inilah yang diminta dan mungkin sering digadang-gadang dari beliau Bapak Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu beliau Bapak Nadiem Makarim, bahwasanya nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu yang akan kita capai. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini yang kadang menjadikan kita berpikir sebenarnya dari kedisiplinan itu apa yang akan kita raih, apa yang akan kita capai. Tentunya ada kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia ini sudah tidak bisa lepas dari siapapun. Setiap manusia, saya yakin semuanya mesti mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang namanya kebutuhan dasar ya mesti ada. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru semua tidak ada yang tidak mungkin tidak membutuhkan kebutuhan ini. Saya yakin. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Siapa manusia atau orang yang ada di muka bumi ini yang tidak mau hidup? Bahkan kadang berpikir ingin mempunyai umur yang panjang. Siapapun sering seperti itu. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Baik, untuk selanjutnya kebutuhan dasar dari manusia, yaitu yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Apa itu kebutuhan kasih sayang? Bisa dilihat di sini Bapak Ibu semuanya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kebutuhan kasih sayang ini seharusnya bisa atau kita terapkan juga ke siswa. Itu sih. Tentang kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini juga dengan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Nah, kebutuhan pemisah ini tentunya tidak hanya ada di dalam diri kita sebagai pendidik, tapi sebagai seorang anak atau seorang murid. Tentunya ini kebutuhan ini juga ada. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya ketika anak merasa pengen paling pintar seperti itu kelasnya, dia mesti akan melakukan tindakan-tindakan yang kadang bahasanya nyeleneh seperti itu. Tapi itu dia sebenarnya ingin diketahui bahwa teman-temannya itu tahu saya itu anaknya pintar loh, harus seperti ini. Saya itu anaknya pandai. Kalau kamu pengen seperti saya ya terapkan apa yang saya kerjakan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar dari manusia berikutnya yaitu tentang kebutuhan kebebasan. Apa saja sekiranya yang ada di dalam kebutuhan kebebasan. Jadi perlu kita ketahui bahwa kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, Bapak Ibu. Suka mencoba-mencoba, tidak terlalu terpengaruh sama orang lain, dan yang paling menonjol adalah mereka itu senang untuk mencoba hal-hal yang baru dan yang menarik. Jadi artinya ketika kita dalam proses pembelajaran itu setidaknya anak diberi kebebasan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka tinggal kita fasilitasi, atau bahasanya tadi ya kita tuntun seperti itu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui terkait dengan motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi perilaku anak didik kita, kadang mereka itu melakukan suatu tindakan itu karena dia ada di poin pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri, contohnya ya, karena takut akan hukuman. Dan ini yang perlu kita tegaskan agar anak itu nantinya tidak melakukan suatu disiplin itu bukan karena rasa takut, tapi anak itu melakukan disiplin karena tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi tidak ada istilahnya anak itu takut, saya takut kan hukuman nanti kalau tidak disiplin. Itu tidak. Tapi anak itu memang benar-benar merasakan bahwa disiplin itu penting bagi dirinya. Terus yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Berikutnya Bapak Ibu, mungkin ini yang akan menjadikan ya sedikit pertanyaan dari jenengan semua. Jadi adalah yang akan saya bahas tentang dunia berkualitas. Kira-kira di anak-anak Bapak Ibu mesti muncul
dunia berkualitas, maksudnya seperti apa gitu. Nah, ini saya jelaskan. Jadi dunia berkualitas itu salah satu bentuk tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi ketika tadi kebutuhan dasar Anda terpenuhi, itu akan muncul yang namanya dunia berkualitas. Karena kebutuhan dasar Anda sudah terpenuhi. Nah, ini ketika kita ibaratkan di sekolah, kita kembalikan ke anak didik kita, yaitu nanti murid itu ternyata juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya kita sebagai guru yang ini dalam hal ini kita bisa memasukkan hal-hal yang bermakna dan yang bernilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka, sehingga guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Sekali lagi, memerdekakan siswa atau murid. Disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa Bapak Ibu. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada karakter yang dibuat. Jadi kegiatan restitusi ini bentuknya ada beberapa. Nah, itu nanti kita lihat seperti apa. Dan adapun ciri-ciri restitusi itu sendiri itu salah satunya, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan pasangan. Yang keempat, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Inilah yang dimaksud dengan restitusi dan ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya tadi dari hukuman penghargaan itu merupakan bentuk konsep disiplin, tapi dengan yang saya anggap identitasnya gagal. Kita lihat tentang perbedaan Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu kasus siswa mengerjakan PR. Nah, di sini kalau kita lihat di hukuman itu guru menghukum siswa berada di luar kelas tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Guru marah sehingga siswa menjadi takut. Nah, hukuman ini yang nantinya akan kita hindarkan Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi proses adanya hukuman. Terus berikutnya adalah konsekuensi. Guru memberikan Konsekuensi untuk mengerjakan PR di saat jam istirahat atau menyuruh untuk dikerjakan 2 kali. Ini ya, ini contoh kasus ini adalah ketika anak sudah mengerjakan PR. Nah, kalau di konsekuensi penanganannya itu Bapak Ibu itu seringnya kan mengerjakan PR sudah nanti kamu kerjakan pada saat jam istirahat, malah disuruh pada menyuruh untuk mengerjakan sampai 2 kali. Jadi sudah 10 soal disuruh membuat lagi, mengerjakan lagi, jadi 2 kali lipatnya, jadi 20 soal. Nah itu nantinya kurang tepat. Berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama penghukum, ya. Terus yang kedua teman, ketiga pembuat rasa bersalah, keempat memantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua selama ini itu menerapkan di bagian mana? Betul. Jadi mungkin saja Bapak Ibu ada di penghukum bisa, atau mungkin di membuat rasa bersalah bisa. Nah, atau mungkin di teman, atau di pemantau, atau bahkan mungkin yang paling baik itu adalah manajer. Nah,
Nanti akan kita bahas satu persatu dari poin-poin ini. Inilah Ibu, yang pertama kita bahas tentang penghukum ya Bapak Ibu. Mohon maaf juga ada bapak-bapak, saya sering lupa menyebut. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, itu untuk posisi penghukum. Berikutnya adalah posisi kontrol dalam membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Berikutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini di sini ya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, atau guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kebanyakan dari Bapak Ibu semua itu ada beberapa yang sudah menerapkan di posisi kontrol sebagai teman, seperti itu. Terus berikutnya yaitu sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pemantau di sini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah mungkin Bapak Ibu terapkan, yang sudah Bapak Ibu sepakati sebelumnya di kelas Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah seorang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, inilah yang digadang-gadang dalam modul budaya positif. Kita sebagai guru bisa menempatkan sebagai posisi manajer. Seperti apa? Inilah manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid, berbuat sesuatu bersama murid. Yang artinya murid dilibatkan secara langsung dalam menghadapi segala permasalahan. Nah, permasalahan ini yang nantinya akan kita pecahkan bersama-sama bersama murid. Nah, disinilah posisi seorang manajer yang diharapkan dalam kurikulum yang bagus atau dalam lingkungan pendidikan yang memerdekakan siswa. Ini terus seperti ini Pak Ibu. Jadi kalau hukum itu mesti suaranya itu seperti itu, kadang lebih keras atau mungkin lebih apa ya istilahnya, memberikan ketakutan anak. Contoh seperti ini, patuhi aturan kelas dan silakan berdiri di luar kelas karena kamu tidak mengerjakan PR. Seperti itu kalau penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, misalkan tadi ujian tadi berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah, ini beberapa tindakannya. Atau yang teman, ada yang penting buat guru bangga atau ada bangga. Kalau ini bapak kalau kamu salah, karena posisinya ada adalah sebagai posisi teman. Nah, pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi tidak harus menjabarkan terlalu banyak, cukup ngomong seperti itu saja, Anda sudah tahu itu kalau memantau. Dan yang terakhir yang kita harapkan adalah manajer. Manajer itu seperti apa kamu tahu kesalahanmu? Kalau tidak tahu, kira-kira bagaimana? Ya, berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, inilah salah satu pembahasan yang ada di modul budaya sehat. Bagaimana, modul budaya positif. Bagaimana kita akan menerapkan keterkaitan dari bab yang pertama tadi sampai yang dengan keyakinan kelas. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam keyakinan kelas? Kita lihat satu persatu. Baik, ya kita lanjutkan tentang bagaimana menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk
warga sekolah dilibatkan dalam itu dengan keyakinan kelas. Berikutnya yaitu kegiatan keyakinan kelas ini saya praktekkan di kelas 5 sekitar 3 minggu yang kemarin bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan. Terus yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan yang terakhir menambahkan keyakinan kelas. berdiskusi tentang peraturan. Artinya tadi itu dari peraturan yang banyak itu kita buat menjadikan sebuah keyakinan kelas. Setelah itu teruskan dari peraturan itu untuk Menjadi suatu keyakinan, dan yang terakhir menambahkan keyakinan yang di kelas. Berikutnya adalah peraturan kelas 5 SD Negeri 2 Tamanrejo yang sudah saya buat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi yang pertama, tidak terlambat memakai seragam sehari, mengikuti kegiatan Senang seperti itu. Jadi pada poin ini beberapa hal yang sudah ada. Ini merupakan bentuk peraturan yang dibuat dari anak didik, ya, begitu deh. Terus setelah itu dari peraturan kita ciptakan yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas 5 seperti ini. Saya ambil contoh poin disiplin. Disiplin di sini bahwa datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan kata-kata sopan, memakai seragam sesuai, terus gemar membaca dan menulis. Terus berikutnya religius. Ya, poin kedua religius, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas. Berikutnya yaitu keyakinan yang ketiga, peduli lingkungan. Di sini menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, piket kebersihan sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah toleransi. Toleransi di sini menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua teman, menghargai, menghormati orang, membantu teman yang kesulitan belajar ataupun bekerja kelompok. Jadi inilah beberapa peraturan yang nantinya dijadikan menjadi sebuah keyakinan kelas, dan ini terbentuk menjadi sebuah keyakinan kelas 5 SD Negeri 2 Tamanrejo. Ketika saya kemarin membuat keyakinan kelas, ini saya menempel kertas-kertas yang sudah ditulis oleh anak-anak. Jadi ini nantinya akan kita buat anak itu istilahnya apa ya, memiliki nilai-nilai atau budaya positif yang ada di kelas itu sendiri. Religius misalkan, berdoa sebelum belajar itu dari hasil anak itu sendiri. Berdoa sebelum masuk kelas seperti itu. Ini memang karya anak ketika mereka mengungkapkan perasaan mereka itu sendiri. Ini kemarin anak saya suruh untuk menulis di kertas ya, jadi mereka mengeluarkan pendapat mereka sendiri tentang peraturan kelasnya seperti apa yang nantinya akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Ada lagi mungkin yang ini kemarin itu anak saya sudah mengajarkan. Ya nanti kita tahu sebenarnya keyakinan kelas dari kelas 5 itu apa, ya. Oke. Nah, sekarang tadi yang masih punya kertasnya cuma balik itu. Nah, diajarkan ya nanti kita tahu sebenarnya keyakinan kelas dari kelas. Nah, ini mungkin bisa diterapkan di kelas bapak ibu yang lain ya. Jadi anak-anak mampu mengenalkan pendapat mereka terkait dengan peraturan mereka bagaimana seperti apa yang intinya mereka itu ingin lingkungan pembelajaran yang kondusif, nyaman. Jika anak mau tidak ada konten pun ya silakan biarkan, itu memang peraturan yang mereka buat. Artinya saya lagi keyakinan kelas yang kita buat itu adalah yang nantinya menjadikan suatu
yang akan kita sepakati bersama-sama. Bagaimana perasaan kalian? Baik. Senang nggak? Jadi anak-anak kemarin saya suruh menentukan di kelas kalian yang akan menjadi yang namanya keyakinan. Nah, yang namanya keyakinan di kelas itu harus kita laksanakan dengan penuh kesadaran. Kalian harus sendiri, tidak usah seperti apa itu dibalas sama temannya, ayo yang berikutnya siapa? Tidak usah seperti itu, karena kalian sudah yakin, tapi kalian sudah merasa harus memiliki ruang kelas ini, sekolah ini, harus punya perasaan yang Jadi kemarin saya bikin satu praktek, jadi ya kalau ini baru pertama jadi kita susah. yang juga kalian tulis contohnya seperti ini adanya apa kita harus seperti bapak yang dulu itu termasuk toleransi sopan kepada bapak yang dulu betul baik sekali ini suatu budaya yang namanya toleransi. Bapak Ibu, berikutnya tentang segitiga atau restitusi. Nah, ini beberapa tindakan kita sebagai guru dalam apa ya istilahnya memberikan solusi terkait dengan kesalahan siswa terhadap sebuah keyakinan kelas atau itu mungkin juga nilai-nilai peraturan di sekolah. Nah, jadi seperti apa caranya adalah seperti ini. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Betul, Dik? Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini titik ini itu adalah kita bagaimana mengetahui tentang kesalahan si anak itu. Kita memvalidasi dulu. Bagaimana anak itu kok bisa mengalami sebuah kesalahan atau mungkin melanggar dari sebuah peraturan yang sudah kita buat. Ya, jadi validasi dan yang lain adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ketika ini kita kembalikan ke anak, itu menanyakan keyakinan itu anak itu kita tanya, kamu yakin bahwa ini itu kesalahan itu akan kamu perbaiki, misalkan seperti itu. Jadi anak bisa istilahnya terungkap dengan sendirinya, oh iya Bapak saya akan memperbaiki, atau iya Ibu saya akan memperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Silakan si anak juga atau siswa juga yang akan memberikan jawaban. Begitu ya. Jadi ini masuk dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah contoh tindakan penerapan segitiga restitusi yang sudah atau pernah saya terapkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kamu lakukan gitu ya. Jadi kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa bisa terlambat? Kamu tahu kan kalau untuk peraturan di sekolah kita itu berangkatnya maksudnya jam berapa jam 7 ya. Nah, tapi kamu hari ini jam 7:15 baru datang ke sekolah. Ya, berarti terlambatnya kamu kan? Nah, nanti hari ini setelah pulang sekolah kamu menemui takjiah ya. Ya, menemui di kantor. Terus hari ini sekarang kamu ganti baju kamu, terus ikut olahraga, bergabung sama teman-teman kalian. Ya,
Ya, silakan sana masuk kelas ganti baju ya. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu, kita menangani anak jangan langsung kita eksekusi. Kamu salah seperti itu. Tapi kita cari dulu solusinya, kenapa dia atau anak itu bisa melakukan sebuah kesalahan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Masuk sini. Silakan duduk Mas Ari. Nah, gimana kabarnya Mas Ari hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Kira-kira Mas Ari tahu nggak kenapa Pak Dina panggil ke sini? Tahu, Pak. Apa kira-kira penyebabnya? Apakah tadi pagi saya terlambat berangkat sekolah ya, Pak? Betul sekali Mas Ari. Pak Dina sebenarnya tidak menyalahkanmu, tetapi Pak Dina hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kira-kira ada tidak yang mau Mas Ari ceritakan sebelumnya? Pak Dina, saya mengabaikan tentang kedisiplinan sekolah. Pak Dina yakin sebenarnya Mas Ari punya alasan kenapa Mas Ari melakukan tindakan tersebut. Iya, betul, Pak. Tadi malam saya tidur larut malam, Pak. Kemudian apa yang terjadi ketika Mas Ari tidurnya larut malam? Saya bangun kesiangan jadi terlambat ke sekolah. Tapi apa Mas Ari tahu sebenarnya Mas Ari itu tidak sesuai dengan nilai-nilai peraturan yang ada di sekolah. Tahu, Pak. Kira-kira Mas Ari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai apa? Nilai kedisiplinan, Pak. Seharusnya saya harus disiplin mengikuti peraturan di sekolah untuk jangan terlambat berangkat sekolah. Mas Ari yakin dengan hal itu? Iya, yakin, Pak. Apakah Mas Ari bersedia memperbaiki permasalahan ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan Mas Ari lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Barangkali saya akan tidur lebih awal, Pak, sehingga saya bisa bangun lebih pagi. Saya minta maaf, Pak Dina. Tidak apa-apa Mas Ari. Pak Dina senang karena Mas Ari sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih, Pak Dina. Iya, sama-sama. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi sekedar contoh ini tindakan penerapan segitiga restitusi. SD Negeri 2 Tamanrejo. Baik, ini pemaparan dari saya dan waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo, Bu Fia. Monggo, Via. Masuki acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang belum mengerti bisa bertanya kepada Pak Dina. Monggo, siapa? Siapa ini yang mau bertanya? Oh iya. Oh ya, Pak, kemudian Saya mau bertanya, saya ini tertarik tentang kata menuntut. Nah, menurut Pak Dina, menuntut jika diterapkan di bahasa itu seperti apa? Ini langsung saya jawab. Saya nanti biar langsung kena. Baik, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Bu Dian tertarik dengan apa itu arti kata menuntut. Kalau kita ambil dari penjelasannya biasa Dewarto bahwa menuntut itu kita itu kalau dibatalkan anak kecil itu ya harus dituntun kalau tidak boleh terlalu cepat. Karena
pendidikan merdeka, sekali lagi ya Bapak Ibu, itu adalah kemampuan anak itu biarkan mereka berkembang sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Kesempatan lagi buat Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin berapa lagi Kak Dina? Berapa ya? 3 lagi mungkin Bu. 2 atau 3? 3, tidak apa-apa, boleh kalau ada. Oh, ya memberi kesempatan 3 lagi yang mau bertanya monggo. Oh iya, monggo Bu Kita, silakan. Tadi dalam materi ada keyakinan ya. Sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana cara agar anak mau benar-benar melakukan keyakinan kelas? Monggo Mbak Dina. Terima kasih Bu Lestari, beliau merupakan dari guru kelas 3. Bagaimana anak-anak itu mau benar-benar melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas. Nah, jadi begini, tadi saya sampaikan di contoh video tadi. Nah, anak itu biarkan menulis dengan sendirinya yang pertama. Jangan sekali-kali guru yang membuat, tapi biarkan itu dari anak. Anak silakan dia membuat, mau misalkan tadi tidak terlambat sekolah, membuang sampah di tempatnya, ya, terus tidak rewel. Misalkan kelas 1 itu kan kadang juga seperti itu, ada yang mau nangis atau masih apa diantar sama orang tuanya. Dan itu kita buat di kesepakatan kelas di peraturan kelasnya dulu. Setelah itu kita buat keyakinan. Ini pertanyaan yang keempat Kak Dina. Pertanyaan terakhir ya. Diberikan kesempatan kepada Pak Yono yang kayaknya dari tadi sudah tunjuk-tunjuk tadi tapi belum berkesempatan. Monggo Pak Yono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari kumpulan moderator juga dari narasumber. Ini ada yang tadi perlu saya sampaikan atau saya tanyakan, mungkin saya juga kurang paham nih. Ini yaitu tentang ini mungkin pertanyaan dan saya singkat saja. Pertanyaan ini Pak Dina, kenapa kita tidak diperbolehkan dalam posisi kontrol pendukung? Ini kira-kira bagaimana ini? Ya, terima kasih Pak Yono. Ini pertanyaan juga yang perlu saya garis bawahi dan saya sendiri selaku pendidik terutama di Mapolres juga memang pertanyaannya Pak Yono ini saya juga masih istilahnya bisa menjawab, juga mempraktekkan yang susah. Itu Pak Dina kok kemarin bilang sudah menghilangkan kata-kata muluk, tapi kok suatu saat misalkan entah seminggu lagi atau 2 minggu lagi loh Pak Dina kok misalkan memahami siswa itu sudah tindakan yang kurang tepat. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng kultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilowati, Kepala SD Negeri 2 Taman Rejo, Kecamatan Sukoharjo. Penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Taman Rejo sudah dilaksanakan dengan baik. Pemaparan yang tadi dilakukan oleh Bapak Madinah Hanas cukup memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain untuk ikut menerapkan budaya positif yang telah dilakukan oleh Bapak Madinah Hanas. Saya berharap dengan adanya penerapan budaya positif ini mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif, dan tentunya mampu melayani murid-murid dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarini Oktavia. Saya siswa kelas 5 SD Negeri 2 Taman Rejo. Sejak diterapkannya keyakinan kelas, saya merasa senang, nyaman, dan semangat dalam belajar. Saya akan selalu mematuhi apa yang ada dalam keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Vito Fernando. Saya siswa kelas 5 SD Negeri 2 Taman Rejo.
Saya bangga, senang, dan nyaman setelah Pak Dina membuat keyakinan kelas dengan kami. Belajarnya pun semakin semangat. Terima kasih Pak Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.